Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Patrick Kluivert sudah resmi ya menjadi pelatih timnas Indonesia dan nanti malam akan tiba di Indonesia serta besok akan memperkenalkan diri eh, di hadapan publik Indonesia. Ya, harapannya sih semua masyarakat Indonesia mendukung Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, karena ini demi kemajuan timnas Indonesia, demi eh, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, berikut adalah alasan saya. Alasan Sport News Indonesia mendukung penuh Patrick Kluivert. Padahal sebelumnya saya tidak setuju ya sebenarnya untuk pemecatan Sintayong. Tetapi ini sudah terjadi dan kita semua harus bersatu padu mendukung Patrick sebagai pelatih timnas Indonesia. Ini semata-mata demi kemajuan timnas Indonesia dan semata-mata demi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, berikut alasannya ya. Pertama, eh, yang paling pertama saya bisa mendukung Patrick Kluivert ini saya percaya kepada Erick Thohir. Ya, setelah pemaparan yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya, mengapa STY harus diganti dan mengapa beliau eh, memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Ya, karena memang ya di dalam tubuh PSSI ini saya paling percaya adalah hanya kepada Ketua Umum kita Erick Thohir ya. Karena sebelum-sebelumnya timnas Indonesia atau PSSI di bawah kepemimpinan ketua-ketua umum sebelumnya ya, eh, menurut saya pribadi ya Erick Thohir adalah pemimpin PSSI yang terbaik ya, dari visi-visinya, dari eh, program-programnya ya, kelihatan kelihatan jelas beliau yang terbaik ya. Walaupun sekarang banyak sekali menaturalisasi pemain-pemain diaspora khususnya di Belanda ya, tetapi pembinaan kompetisi di dalam negeri juga mulai kelihatan ya. Kita terlihat ya sebelumnya kita tidak pernah eh, lolos secara bersamaan ya ke Piala Asia misalkan. Kan sekarang itu U17 lolos, U20 lolos, U23 kemarin lolos kan, senior lolos, semuanya lolos semua. Ini belum pernah terjadi dan di masa kepemimpinan Erick Thohir itu terjadi. Nah, kenapa? Apa gara-gara karena naturalisasi? Kita lihat di U17 hanya beberapa ya, hanya satu atau dua ya, backer bersaudara yang masuk karena naturalisasi ya. Terus U20 hanya cedera Raven ya. Jadi tetap ya memang pembinaannya beliau jelas ya, dari U17, U20, U23 serta senior beliau jelas. Jadi visi misinya jelas ya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, kita sulit sekali untuk lolos ya ke Piala Asia ya. Dan sekarang kita bisa merasakan itu. Nah, terus alasan yang kedua adalah eh, saya percaya Patrick Kluivert ya, walaupun Patrick Kluivert ini belum pernah memiliki rekam jejak yang bagus di timnas Suracau. Patrick Kluivert juga tidak sebagus eh, pelatih-pelatih lain ya. Saya rasa gagal lah di timnas Suracau. Tetapi yang menarik ya, fan dari Suracau juga mengatakan Patrick Kluivert ini bagus dalam hal rekrutmen, tetapi strategi minim. Ya, ini catatan. Catatannya adalah rekrutmennya bagus, tetapi strategi minim. Nah, dan di sini nanti Patrick Kluivert akan dibantu oleh Alex Pastur dan Denny Lanzat. Nah, kedua asisten pelatih ini, terutama Alex Pastur ini adalah ahli strategi dan Denny Lanzat adalah mungkin nanti di skill ya, di skill. Nah, dan Patrick Kluivert ini adalah penyerang handal. Jadi bisa
mengkombinasikan, ya. Seharusnya memang media-media Belanda juga, ada yang mengatakan harusnya Alex Pastoor lah yang menjadi pelatih kepala, Patrick Kluivert menjadi asisten dan Danny Lange. Tetapi pandangan dari Ketua Umum kita PSSI Pak Erick Thohir itu berbeda. Dengan nama besarnya Patrick Kluivert ini nanti bisa, menarik perhatian atau menjadi daya tarik, mempunyai wibawa ya di dalam, eee, locker room kita. Ya, Patrick Kluivert dengan nama besarnya sangat berwibawa. Katakanlah seperti Zinedine Zidane sebelumnya ya, The Professor, Zinedine Zidane, ya, mereka begitu disegani oleh pemain-pemain bintang Real Madrid. Dan sekarang Patrick Kluivert begitu harusnya disegani oleh pemain-pemain bintang kita. Karena sebelumnya ya Sintayong, walaupun Sintayong ini pelatih timnas Korea Selatan, mantan pelatih timnas Korea Selatan, tetapi di hadapan seperti Michel Gers, ya Kevin Dix, terus siapa lagi Tom Haye, mereka menganggap Sintayong ini sebagai pemain tidak sementereng mereka. Ya, Sintayong tidak sementereng mereka saat masih bermain. Oke lah sebagai pelatih mereka Sintayong sangat dihormati ya, tetapi saat bermain tidak sementereng Kevin Dix atau Michel Gers, Jay Isis atau Tom Haye. Jadi ada rasa merasa bintang di dalam hati mereka yang sulit untuk eh, ditekan oleh Sintayong. Ya, mereka mempunyai pandangan berbeda-beda masalah strategi. Dan ini mungkin yang di dalam eh, locker room terjadi perbedaan pendapat. Ya, tetapi kalau misalkan Patrick Kluivert yang menjadi pelatih kepala, saya rasa semua pemain akan segan, ya. Dan untuk masalah strategi nanti pasti ada Alex Pastoor yang akan membantu Patrick Kluivert menjalankan strategi di dalam permainan nanti, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kehadiran dua asisten yang menurut saya baik, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lange membantu Patrick Kluivert. Ya, seperti yang sebelumnya saya katakan ya, Alex Pastoor ini adalah ahli strategi, membuat tim-tim divisi 2 Liga Belanda promosi ke divisi 1. Nah, sedangkan Danny Lange dia adalah juga bintang pas saat masih bermain menjadi bintang dan skill-skillnya luar biasa dan itu nanti bisa ditularkan ke pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, terus Alex Pastoor akan memberikan masukan-masukan dalam hal strategi dalam bermain. Dan pemain-pemain timnas Indonesia, Alex Pastoor ini adalah mantan pelatih dari Tom Haye. Otomatis Tom Haye nanti akan sangat segan kepada Alex Pastoor. Ya. Kalau Patrick Kluivert adalah idola mereka, dan pastinya nanti para pemain sangat segan kepada Patrick Kluivert. Yang keempat, saya mendukung Patrick Kluivert itu karena memang ya kita sebagai pendukung timnas Indonesia harus memberikan kepercayaan kepada siapapun itu pelatih yang ditunjuk oleh PSSI. Kita sekarang bukan zamannya lagi untuk berdebat siapa yang lebih baik, Sintayong atau Patrick Kluivert. Itu tidak lagi kita perdebatkan. Ya, karena sekarang pertandingan tinggal 2,5 bulan lagi. Kita harus mendukung full Patrick Kluivert. Kalaupun nanti dievaluasi, kita ada perbedaan lagi setelah pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Kita berdebat lagi masalah siapa yang terbaik, nggak apa-apa. Tetapi sekarang kita tidak boleh berdebat lagi dan kita harus mendukung full Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya serta PSSI untuk timnas Indonesia yang lebih baik. Ya, itu adalah pandangan pribadi saya kenapa saya sekarang
sudah tidak lagi mendukung Sintayong atau mengagung-agungkan Sintayong dan menyerang Patrick Kluivert, enggak ya. Karena Sintayong adalah masa lalu, kita berterima kasih kepada Sintayong telah membuat sepak bola Indonesia lebih baik, dan masa depan kita adalah Patrick Kluivert ya, pelatih timnas Indonesia sekarang ini. Ya, mari ya kita bersama-sama mendukung timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, tetap kita adalah satu Indonesia. Indonesia bisa.